Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lia Nurhayati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis saya terkait outdoor education berdasarkan artikel berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Saya juga akan membahas bagaimana konsep tersebut muncul atau belum muncul di sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk sekolah yang saya dampingi. Slide ini berisi informasi utama tentang artikel yang saya analisis. Artikel ini ditulis oleh Carrie Beth Riemann dan Elizabeth Iverson. Artikel ini dimuat dalam Journal of Adventure Education and Outdoor Learning yang diterbitkan pada tahun 2023. Ketika membaca artikel ini, saya langsung melihat bahwa outdoor education di negara Nordik bukan sekedar kegiatan sesekali saja, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya belajar mereka. Penulis memetakan puluhan penelitian dan dari situ terlihat bagaimana perilaku belajar di luar ruang menjadi tradisi yang kuat di sana. Pemahaman awal ini memberi saya gambaran besar tentang bagaimana pembelajaran bisa berbeda ketika lingkungan dipandang sebagai ruang belajar yang setara dengan kelas. Bapak Ibu, artikel ini mengkaji 52 penelitian tentang outdoor education dengan fokus utama pada negara-negara seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dua konsep utama yang sering muncul adalah Oduskol, yaitu pembelajaran luar kelas yang dilakukan secara rutin, dan Friluftsliv, yaitu aktivitas alam bebas yang bukan hanya fisik tetapi juga bernilai budaya. Kedua konsep ini memperlihatkan bahwa pembelajaran di luar ruang di sana memiliki dasar yang kuat, bukan sekedar kegiatan tambahan. Dari sisi metode penelitian, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dan observasi langsung. Tema-temanya pun cukup konsisten, yaitu pengalaman guru, dampak pada kesejahteraan siswa, hubungan antara alam dan pembelajaran, serta bagaimana aktivitas luar ruang mempengaruhi pemahaman akademik. Artikel ini juga menyoroti area yang masih jarang diteliti, misalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran luar ruang. Yang menarik dari artikel ini adalah cara penulis menunjukkan bahwa outdoor education di Nordik berkembang karena ada budaya yang melandasinya. Konsep Friluftsliv membentuk pola pikir bahwa alam adalah ruang belajar yang hidup. Aktivitas luar ruang dilakukan secara rutin sehingga siswa terbiasa belajar melalui pengalaman langsung. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi banyak negara lain yang masih melihat kegiatan luar kelas itu sebagai program tambahan. Dalam artikel ini juga memaparkan dampak positif outdoor education. Secara fisik, siswa jadi lebih aktif. Secara sosial, interaksi antara siswa menjadi lebih sehat. Secara kognitif, beberapa penelitian menemukan peningkatan pemahaman sains dan bahkan membaca. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, keamanan kegiatan, kesiapan guru, dan desain tugas yang harus benar-benar sesuai dengan konteks luar ruang. Kalau tugasnya tidak tepat, pembelajaran bisa kehilangan arah. Dari semua temuan tersebut, Bapak Ibu, muncul pertanyaan penting. Apakah outdoor education versi negara Nordik ini sudah terimplementasi di Indonesia? Atau di sekolah-sekolah yang saya dampingi? Pertanyaan ini menjadi fokus utama analisis saya untuk bagian kedua. Kalau dilihat secara umum, pembelajaran luar ruang memang sudah dikenal di banyak sekolah di Indonesia. Bentuknya bermacam-macam seperti observasi lingkungan, outlink kelas, eksperimen IPA di halaman, program Adiwiyata sampai kegiatan proyek IPAS. Tetapi bedanya adalah di Indonesia kegiatan ini belum menjadi rutinitas. Ia muncul jika guru sempat atau jika materinya cocok atau jika ada program khusus. Jadi karakter terstruktur dan rutin seperti di Nordik itu belum terlihat. Bapak Ibu, ada beberapa kesamaan antara Indonesia dan Nordik. Kita sama-sama menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar dan melihat dampak positif pada siswa, terutama dari sisi sosial dan juga motivasi.
Namun, perbedaannya juga cukup mencolok. Nordik melakukannya secara terjadwal dan berlandaskan filosofi hubungan manusia dan alam. Sementara di Indonesia, kegiatan ini belum menjadi budaya sekolah, melainkan masih insidental. Guru berperan sangat besar dalam menentukan apakah kegiatan itu terjadi atau tidak. Di beberapa sekolah yang saya dampingi, saya melihat beberapa praktik yang sangat potensial menjadi outdoor education jika diperkuat. Misalnya, siswa membuat peta sederhana dari lingkungan sekolah untuk materi IPAS dan numerasi. Ada juga sekolah yang merawat kebun mini yang menjadi sekaligus sebagai sarana biologi dan karakter. Eksperimen IPA di halaman sekolah seperti pengamatan sifat cahaya atau percobaan gaya dan gerak juga semakin sering dilakukan. Bahkan observasi cuaca atau kondisi tanah menjadi bagian dari literasi sains di beberapa sekolah dampingan. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada tantangannya. Guru belum selalu percaya diri membawa kelas keluar ruangan. Kadang aktivitas luar ruang hanya memindahkan lokasi belajar tanpa perubahan strategi. Selain itu, keamanan siswa, manajemen kelas, dan tindak lanjut setelah kegiatan luar ruang seringkali menjadi hal yang belum direncanakan dengan matang. Hal-hal inilah yang membuat outdoor education di Indonesia belum sekuat di negara Nordik. Secara keseluruhan, saya menyimpulkan bahwa outdoor education versi negara Nordik memang belum sepenuhnya terimplementasi di Indonesia. Unsur-unsurnya sudah ada, tetapi belum rutin dan belum terintegrasi dalam kurikulum. Meski begitu, potensinya sangat besar. Dengan perencanaan yang lebih matang, pelatihan untuk guru, serta penguatan budaya belajar berbasis pengalaman langsung, outdoor education dapat tumbuh menjadi pendekatan yang sangat bermakna bagi siswa Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.